kemarin. Jadi tidak terlalu apa namanya pengguna atau pembeli itu nggak terlalu banyak mempertanyakan harus ada padi seperti ini sekian tuh tidak ada. Jadi menyesuaikan ya, petani ya. Iya, menyesuaikan petani. Oke, berarti untuk padinya itu dijualnya ke tengkulak atau langsung dibawa sendiri ke pasar gitu? Tidak, ada tengkulaknya. Oh, ada tengkulaknya ya. Oke. Dalam sekali panen bisa menghasilkan berapa kuintal? Kalau untuk padi bisa, ya karena sawah saya adanya cuma 20 meter kurang lebih, jadinya bisa sampai 1 ton. Sampai 1. Paling sedikit itu 7 kuintal. 7 kuintal, oke. Kadang-kadang 1 ton bisa lebih. Itu sudah termasuk gabah kering. Jadi itu saat jual itu kemarin harganya bagus apa enggak? Stabil apa enggak? Stabil, termasuk untuk tahun-tahun 2 tahun ke belakang ini harganya lumayan bagus. Dapatnya di harga berapa per kilonya, atau waktu jual 1 ton itu dapat berapa uangnya? Tahun kemarin 1 ton dapat 7 juta. Nah sekarang 1 ton dapat 8 juta karena harganya naik. Ya gitu. Oke. Berarti hasil panennya semuanya dijual ke tengkulak ya? Iya. Nggak ada warga sekitar atau tetangga yang beli langsung kayak gitu? Tidak. Oke, lanjut untuk pertanyaan aspek teknis. Lokasi lahannya ada di mana? Di Desa Gondang. Desa Gondang ya. Oke. Untuk alat-alat bertani itu apa yang dibutuhkan Bu saat dari mulai bercocok tanam nanamnya sampai panennya gitu? Yang pasti itu kalau pertama-tama ya cangkul sama aren sama garpu, itu pertama-tama itu. Terus nanti setelah itu ada traktor untuk itu meratakan tanah biar bisa ditanami padi. Ya, untuk selanjutnya waktu milih alat ya, alat-alat pertaniannya itu apa yang perlu diperhatikan gitu? Waktu milihnya itu harus bagaimana? Kalau untuk peralatan besi itu sepertinya yang biasa dipakai orang aja, yang dari telinga orang yang bagus ini, cocoknya merek ini, biasanya seperti itu aja. Jadi ya nggak ada kriteria khususnya harus ini harus itu, nggak ada. Tidak. Ya, oke. Bisa tolong jelaskan proses penanaman sampai panennya untuk tanaman padi Bu? Kalau padi sudah mulai ditanam itu biasanya kalau sudah umur 1 minggu sampai 10 hari itu pemupukan pertama. Nanti setelah itu kita mulai perawatan aja, kalau ada gulmanya ya dicabutin atau mungkin disemprot gulma. Nanti kalau ada penyakitnya ya mulai disemprotin, dikasih obat apa yang cocok untuk padi. Terus nanti kalau sudah mulai umur 20 sampai ke 1 bulan itu pemupukan kedua. Berarti nanti panennya di usia 90 sampai 100 hari. Sekitar 2,5 bulan sampai 3 bulan ya. 3 bulan sampai ya 3 bulan sampai 100 hari, 3 bulan lebih. 3 bulan lebih ya Bu ya. Oke. Apakah menurut Ibu saat melakukan proses tanam sampai panen itu sudah melakukan teknologi yang tepat atau sudah melakukan cara penanaman, cara bercocok tanam yang baik begitu? Kalau saya ya menurut kemampuan saya saja. Oke. Menurut pengetahuan sama kemampuan saya sama pengetahuan saya seperti itu, menurut saya ya sudah ini sudah agak-agak mendekati kebaikan. Oke. Lanjut untuk pertanyaan aspek manajemen. Ibu berarti untuk lahannya itu dikelola sendiri ya. Berapa tenaga kerja yang dibutuhkan saat proses itu? Kira-kira setiap prosesnya itu butuh berapa tenaga kerja? Karena kalau saya dikerjain sendiri sama suami, jadinya kalau untuk penanaman saja padi butuh 5 orang. Terus nanti kalau pas mulai perawatan itu biasanya ya
saya cuma butuh dua orang atau 3 orang. Tambah nanti kalau pas panen itu baru membutuhkan orang banyak, kira-kira 10 orang. Buat panennya Buat bisa panennya 10 orang, karena biar cepat selesai. Cuaca juga kurang mendukung saat musim penghujan. Oh iya. Ya, lanjut untuk aspek hukumnya. Apakah ibu punya perizinan atau izin usaha begitu, izin usaha pertanian? Karena kami tinggal di lingkungan pertanian, petani mungkin tidak perlu izin yang ribet, mungkin sudah di apa namanya, karena kami tinggal di tempat pertanian, mungkin dari pihak-pihak tertentu mungkin ya sudah mengizinkan. Soalnya tanahnya itu bukan dari warisan atau dari orang tua, itu tanahnya sendiri. Jadi yang penting ikut kelompok tani juga. Betul, ikut kelompok tani. Untuk selanjutnya ada aspek sosial, ekonomi dan budaya. Dampaknya bagi masyarakat sekitar itu apa untuk ibu yang bercocok tanam? Mungkin dampaknya banyak juga ya, manfaatnya untuk orang-orang di sekitar, karena nanti pas waktu penanaman banyak tenaga yang dibutuhkan, jadi bisa membantu perekonomian tetangga, teman-teman yang nggak memiliki ladang, nggak memiliki sawah. Terus nanti pas waktu perawatan kalau membutuhkan orang lain juga bisa membantu. Pas panen juga kayak gitu, nanti kalau kita butuh tenaga orang kan bisa membantu mereka yang membutuhkan pekerjaan. Berarti menciptakan lapangan pekerjaan ya. Ya kecil-kecilan. Membantu pendapatan masyarakat sekitar juga. Ya. Berarti untuk pajak apa saja pajak yang dibayar untuk ibu yang punya lahan pertanian gitu? Selain pajak tahunan, ada itu untuk perawatan irigasi, untuk pembuatan irigasi, terus ya iuran untuk pembuatan irigasi, untuk pelancaran air, seperti itu. Jadi ada pajak selain pajak tahunan ada pajak lain ya. Ada. Itu nanti pembayaran pajak yang lain-lain itu per bulannya atau per tahunnya gitu? Atau Ya. waktu pembuatannya kan? Iya, waktu pembuatan saat-saat tertentu saja. Untuk selanjutnya ada aspek lingkungan. Kan waktu bercocok tanam ada limbah tanamannya gitu ya Bu ya. Itu limbah tanamannya dikemanakan? Kayak padi itu dikemanakan? Biasanya kami kalau limbah tanaman itu ditumpuk aja di tempat masing-masing, jadi nggak dibuang ke tempat tetangga atau di jalan, tidak, dibuang ke tempat sendiri, dibikinin lahan sendiri, tempat sendiri yang di lahan tersebut untuk menyisihkan limbah tersebut. Jadi kami rasa kami tidak perlu merugikan orang lain, merugikan tetangga, lingkungan sawah itu tidak. Itu limbah tanaman padinya itu jadi pupuk lagi? Iya, nanti bisa dipakai buat pupuk di tanaman berikutnya, ya dimanfaatkan lagi. Ya. Terus tidak mengganggu warga sekitar juga.